pendeta Buddha loh. Suka bertapa gitu loh. Kalau itu diriwayatkan, tapi riwayatnya hilang. Nah, kenapa hilang? Nah, ada perdebatan sejarah, ada persengketaan politik. Ya, nanti aliran-aliran di dalam Islam itu banyak ya. Nah, satu aliran yang menang nih sekarang. Kira-kira begitu, namanya aswaja. Makanya kita terdoktrin kalau tidak menganut aswaja merasa sesat kita kan. Ini karena aswaja ini memenangkan perang. Yang memenangkan perang itu Muawiyah bin Abi Sufyan yang memenangkan perang. Kemudian ulama mengikuti Muawiyah. Seperti sekarang nih, Prabowo memenangkan presiden diikuti oleh NU. Maka yang ulama Muhammadiyah kesingkir. Nanti kalau terus berkuasa sampai akhir zaman, nanti yang benar akidahnya itu adalah NU, kemudian Muhammadiyah itu dihakimi sesat loh. Seperti Syiah itu dihakimi sesat karena nggak berkuasa. Jadi sesat atau tidaknya Anda ini bisa karena doktrin politik loh. Bukan karena doktrin agama itu sendiri. Nah, Wahabi dulu, Salafi Wahabi itu sesat dia. Sekte sesat. Tapi karena berperang, dia gubernur Najd, kemudian mengusir gubernur Mekah Madinah. Namanya Syekh Hussein. Nah, Syekh Hussein itu bersekongkol sama Raja Inggris untuk perang melawan keharifan Turki. Kemudian setelah Turki kalah, loh kok bukan tadinya Anda yang menjanjikan kerajaan kepada saya, kata Syekh Hussein. Ya kan? Untuk menguasai seluruh Jazirah Arab. Ternyata gubernur Hijaz yang dikasih Abdul Aziz. Bahkan dia yang terusir. Nah, karena dia terusir, diambillah sebuah wilayahnya Palestina, dikasihkan kepada Jordan. Dia bikin kerajaan namanya Kerajaan Jordania. Si Hussein ini, ya, pendiri Kerajaan Jordania itu sebenarnya anak cucu Nabi Muhammad yang tadinya gubernur Mekah Madinah. Tersingkir dia. Nah, menguasailah si Salafi Wahabi ini Mekah Madinah sampai keseluruhan Jazirah Arab. Kemudian dia merasa akidahnya yang benar sekarang. Kemudian dia mensirik-sirikan yang lain, takhayul, bid'ah, khurafat, yang lain-lain disirikan karena dia punya kekuatan ekonomi yang luar biasa. Nah, bayangkan tuh, gara-gara politik dia punya akidah sesat malah jadi yang benar sekarang. Nah, hati-hati ya. Maka harus belajar sejarah Islam. Nah, kita kembali, jangan saling menyesatkan. Nah, astagfirullahaladzim, kita istighfar dulu ya. Jadi ini disebut kitab karena dia tulisan. Kataba itu maknanya menulis. Kataba yaktubu. Tulisan itu bahasa Arabnya kitabun. Jadi yang disebut kitab itu tulisan, makna kitab. Nah, kalau kitab suci ya tulisan yang disucikan. Gitu. Nah, Al-Qur'an ini kalau dibaca disebut Al-Qur'an, tapi kalau ditulis disebut kitab. Aslinya di mana? Di Lauhul Mahfuz. Yang disebut yang ori itu di servernya Allah di sana, di big datanya Allah di langit, Sidratul Muntaha. Di sana ada arsy-nya Allah, kemudian ada perpustakaan. Nah, di perpustakaan itulah disebut Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu bahasa Arabnya sih, lauh itu artinya lembaran. Mahfuz itu terjaga, Lauhul Mahfuz, lembaran terjaga. Kemudian ditafsirkan oleh ulama di zaman Nabi itu dianggap seperti kertas yang memenuhi alam semesta raya ini. Kemudian Allah menuliskan segala sesuatu tentang kejadian apa saja di alam semesta ini. Kemudian salah satu dari banyak kejadian itu ada tulisan Al-Quran. Nah, itulah yang original Al-Quran. Nah, tapi kalau orang abad 21 menafsirkannya, berarti itu adalah server, tempat penyimpanan data. Dan data recordingnya itu bisa saja digital. Bukan lembaran-lembaran, tapi digital. Ya, space, kapasitas digitalnya satuan apa, kilobyte. Nah, terserah. Megabyte menjadi gigabyte, menjadi terabyte. Nah, itu satuan dalam teknologi kita sekarang. Nah, Allah punya teknologi yang punya satuan sendiri. Tapi kira-kira saya mempercayai kalau penyimpanan Allah itu bukan dalam bentuk lembaran fisik begitu. Secara visualisasi bisa saja seperti lembaran. Tapi secara recording data dia bersifat space, ya, ruang secara ilmu komputer atau elektronika gitu. Nah, mari kita membaca mulai dari ayat pertama dari Alif Lam Mim.
Alif lam mim. Nah, apa makna alif, apa makna lam, apa makna mim? Ini hanya huruf. Nah, ulama banyak mentafsirkannya litanbih. Jadi Allah ketika memulai firman itu supaya memandu attention, memandu perhatian dari pendengar, Allah memukaukan. Nah, Allah memukau itu bisa dengan cara yang sederhana, bisa juga dengan makna, bisa dengan kalimat yang sangat penting, bisa juga dengan rumus dan simbol. Nah, alif lam mim ini saya lebih setuju adalah simbol. Simbol itu maknanya apa? Ya NKRI itu apa? N itu negara, K itu kesatuan, R itu republik, I itu Indonesia. NKRI. Nah, dimulai kalimat, misalnya saya ingin membuat pembukaan Undang-Undang Dasar baru, ya, Undang-Undang Dasar 1945 yang mau dirubah menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia baru, tapi perlu disusun draftnya. Kemudian saya menyusun. Kemudian saya memulai dengan kata-kata NKRI. Satu kalimat, kemudian kalimat keduanya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang terdiri dari wilayah geografis Sabang sampai Merauke, wilayah demografis suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu didefinisikan, tapi yang awalnya itu litanbih, NKRI. Apa itu NKRI? Orang bertanya-tanya. Karena satu kalimat kok hanya singkatan. Nah, karena Al-Quran ini tertulis dalam karya sastra, ya, tertulis dalam bahasa sastra. Bahasa Arab itu bahasa yang memiliki sastra sangat-sangat tinggi. Jadi bila Al-Quran itu mengungguli sastrawan Arab dan pujangganya yang terhebat pada zamannya saat itu, sehingga mereka beriman, memang Al-Quran ini luar biasa. Ya, Allah juga rupanya ingin menyapa hambanya itu dengan karya sastra. Nah, ini karyanya Allah, bukan karya Nabi Muhammad. Menyapa hambanya dengan bahasa sastra. Dimulai dengan alif lam mim. Nah, penjelasan dari alif lam mim ini kita akan lihat di ayat berikutnya. Tapi yang alif lam mim saja kita terima sebagai simbol. Simbol apa? Alif. Simbol apa? Lam. Simbol apa? Mim. Mungkin ini adalah singkatan, mungkin simbol. Kunci sorga itu apa? Banyak ulama menyebutkan miftahul jannah qaulu la ilaha illallah. Kunci sorga itu adalah ucapan la ilaha illallah, kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Itu kunci sorga. Sekarang itu yang manual, analog. Kalau saya yang datang, yang setingkat ulama yang lain, setingkat wali-wali Allah yang lain, datang cukup melambaikan tangan tuh ke gerbang surga dari jauh, nggak perlu la ilaha illallah diucapkan begitu terus diterima oleh recording digital pintu surga, baru kebuka pintu surga. Nah, karena pintu surga itu dari satu tingkatan surga ke tingkatan surga yang lain ada gerbangnya, masuk dan keluarnya itu dengan mengucapkan passwordnya. Nah, password itu la ilaha illallah, satu dari beberapa kunci surga yang lain. Kalau saya angkat tangan aja begini, kayak Anda masuk lift kantor-kantor modern itu, kalau Anda jalan terus dia belum terbuka, kasih aba-aba begini, dia memerlukan dia menggunakan frekuensi itu, frekuensi infrared. Nah, Anda ayunkan tangan itu supaya ada getaran energi dari kita, kemudian ketangkap oleh sinyal digital dari pintu itu, baru dia terbuka. Nah, gerbang sorga lebih canggih teknologinya dibanding gerbang manusia di bumi. Nah, yang gerbang bumi yang canggihnya baru abad 21 aja sehebat itu, apalagi sorga. Nah, saya cukup begini aja dari jauh. Di telapak tangan saya ini lurus nih. Nah, lihat nih lurus. Nah, telapak tangan ini lurus. Ini yang kiri? Nah, enggak. Nah, yang kanan dan kiri saja beda kan? Nah, kira-kira begitu. Angkat tangan begini, gerbang terbuka. Kalau dia masih belum terbuka dengan begini, wah, saya merasa salah apa tadi, habis keluar surga berkunjung ke teman di surga tingkat yang lain, kemudian kembali ke surga tingkatan saya kok aba-aba begini, tidak terbuka pintu surga. Kemudian saya mengucapkan
alif lam mim. Nah, kebuka dia surga. Itu kunci pembuka surga saya. Kalau pembuka jenengan sampean mungkin la ilaha illallah. Bahkan saya ini boleh tidak melanjutkan dengan lam dan mimnya ya, cukup dengan alif saja. Bahkan kalau nanti saya meninggal kemudian terlalu berat untuk mengucapkan la ilaha illallah supaya husnul khatimah, terlalu berat untuk mengucapkan yang panjang itu, karena kita terjadi peperangan dengan iblis. Nah, cukup dengan Allah. Nah, kalau Allah masih berat pun alif. Kalau mengucapkan alif nggak kuat, isyarat saja. Tapi hendaklah keluarga ada yang memandunya, talkinkan. Allah kata teman yang memandi, ya keluarga anak kita. Sebaik-baiknya pandu lengkap la ilaha illallah, kemudian berjuang kita ngikut la ilaha illallah. Kalau enggak kuat, terlalu berat, anak memandu Allah. Nah, kalau kita enggak mampu mengucapkan Allah, dia harus mengatakan saya mengucapkan la ilaha illallah. Bapak setuju ya? Setuju begini. Maksudnya Anda adalah penganut tauhid. Nah, anak kita yang memandu talqin la ilaha illallah seperti khatib Jumat itu, la ilaha illallah. Nah, kita yang mau mati dalam sakaratul maut itu cukup dengan isyarat tujuh begini, kemudian dicabut nyawa oleh malaikat Israel, maka kita berada dalam tauhid, meninggal di dalam tauhid, masuk surga. Nah, kembali ke alif lam mim. Apa makna alif lam mim ini? Banyak ulama menafsirkan di Al-Quran, tafsir Al-Quran banyak sekali. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ini ulama yang banyak takut, kemudian tidak berani menafsirkan, kemudian dia menulis hanya Allah yang lebih tahu kebenarannya. Nah, bagi saya ulama yang nggak berani menafsirkan makna alif lam mim ini bukan ulama. Anda bodoh, saya bodoh, semua bodoh. Anda menjadikan umat Nabi Muhammad bodoh. Nah, kalau Anda ikut-ikutan menjadikan umat Nabi Muhammad bodoh, maka Anda bukan ulama. Nah, yang disebut ulama itu bagaimana? Yang menjelaskan makna alif lam mim itu. Rahasianya harus dibuka. Rahasia yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna alif lam mim ini dijelaskan oleh ayat berikutnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim ini adalah tulisan. Zalika itu makna zalika itu. Alkitabu, makna alkitabu itu tulisan. Itu adalah tulisan. Karena dia ma'rifah, alkitabu berarti tulisan yang penting. Itu adalah tulisan yang penting, yang dikenal oleh Allah, dikenal oleh Jibril, dikenal oleh malaikat nanti di surga. Penjaga gerbang-gerbang surga. Banyak gerbangnya surga. Nabi Muhammad dalam sebuah hadis menyebutkan ada 8 gerbang surga. Ada gerbang sholat, orang yang sangat rajin sholat masuk melalui gerbang sholat. Ada gerbang zakat, orang yang dermawan banyak sedekah itu nanti masuk lewat gerbang zakat. Ada yang gerbang siam, orang yang sangat rajin puasa sunat tambah, dia niatnya mengganti puasa padahal puasa sunat, saking rajinnya berpuasa, maka masuk lewat gerbang asyam. Nah, ada gerbang satu yang jarang orang masuk di sana. Nah, Syekh guru saya, kalau saya menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani itu guru, karena boleh orang kalau membangun silsilah ke Syekh Abdul Qadir Jailani itu memerlukan 17 nama. Nah, saya terima thariqah Qadiriyah itu dari Syekh Tijani Al-Khawdi. Kemudian Syekh Tijani Al-Khawdi menerima dari gurunya, mursyidnya namanya Syekh Ahmad bin Salim. Syekh Ahmad bin Salim menerima ijazah thariqah Qadiriyah ini dari Syekh Muhammad Idris. Syekh Muhammad Idris terima dari mursyid sebelumnya namanya Syekh Kauni. Kemudian Syekh Kauni menerima dari Syekh Abdullah. Nah, 17 nama baru ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu disebut sanad kemursidan. Ya, Al-Quran ini juga perlu sanad qiraah. Hadis juga perlu sanad.
riwayat itu dari Umar bin Khattab yang menerima dari Nabi Muhammad, kemudian diriwayatkan oleh siapa Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Umar bin Abdullah cucunya lagi, kemudian terus ke bawah itu hadasana kayak gitu. Itu disebut riwayat. Terakhirnya adalah Imam Bukhari. Itu terkadang sampai 7 nama. Nah 7 nama itu jarak Imam Bukhari ke Umar bin Khattab itu 200 tahun. Coba 200 tahun dibagi 7 itu sama dengan berapa? Kalau bagi 8, nah kalau 8 nama berarti setiap nama itu kira-kira jaraknya 25 tahun. Kalau 7 itu jaraknya 30 tahun. Kalau 6 nama jaraknya 40 tahun. Nah, semakin banyak nama semakin akurat, karena hubungan guru murid itu relatif 30-an tahun. Ya, ayah kepada anak 30-an tahun. Itu disebut jarak satu generasi. Jadi satu perawi dengan perawi berikutnya itu satu generasi. Semakin banyak nama dalam riwayatnya semakin kuat. Bukan berarti semakin sedikit nama semakin kuat. Itu ada ustadz di YouTube, bahkan ulama dia bilang semakin sedikit nama di silsilahnya itu semakin bagus, karena semakin dekat katanya. Oke, kalau benar, tapi secara tahun dia jauh jaraknya begini. Kayak Habib Rizik nih menyebut dirinya keturunan Nabi Muhammad silsilah ke-38. Oke, saya uji, Raja Abdullah di Jordan itu lebih tua dari Habib Rizik. Raja Jordan itu 70 tahun umurnya, Raja Abdullah di Jordania. Habib Rizik 65, lebih tua 5 tahun Raja Abdullah. Nah, Raja Abdullah itu silsilahnya ke Nabi Muhammad itu 44. 1470 tahun Nabi Muhammad. Kemudian jaraknya dengan Raja Abdullah itu 44 nama. Nah, kalau si Habib Rizik itu 38 nama. Kalau dibandingkan dengan 44 nama, Habib Rizik itu jaraknya 50 tahun setiap nama. Nah, Raja Abdullah jaraknya 33 tahun. Lebih palit Abdullah dong. Karena dia raja, ayahnya raja, sebelumnya raja yang terdokumentasi silsilahnya itu lebih akurat. Nah, sementara Habib Rizik itu siapa? Kakeknya siapa? Ayah dari kakinya siapa? Kita tidak tahu. Udah itu kurang nama 38. Harusnya 44 nama. Harusnya 45 nama. Harusnya 43 nama. Berarti kurang berapa nama? 6 nama. Nah, saya tidak menyalahkan nama yang telah disebutkan sekarang, yang 38 itu. Tapi saya mengatakan kurang itu. Berarti harus disisipkan di tengah-tengahnya. Ya boleh sisipkan supaya Anda tidak salah, tidak berdosa menyisipkan nama. Pakai nama-nama yang di Asmaul Husna itu. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak, Abdul Somad. Karena ketika nama ayah Anda Badarudin, kemudian Anda ganti dengan Abdullah, itu boleh. Tidak berdosa. Sama dengan Nabi Muhammad ketika mau dicari oleh pemuda Quraisy, kemudian ditemukan mau dibunuh kira-kira gitu. Setelah meninggalnya Abu Thalib, nggak ada yang melindungi Nabi Muhammad 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Nah, ketika orang kafir Quraisy yang ditugaskan mencari Muhammad yang sedang berdakwah ke Taif mau dibunuh di tengah perjalanan. Nah, bertemu dengan sebuah rombongan. Ditanya, "Man anta?" Siapa kalian? Nabi Muhammad bilang, "Ana Abdus Somad." Saya Abdus Somad, saya hamba Allah, tempat seluruh makhluk bersandar. Nah, ketika seperti itu, tidak jujur tapi tidak bohong. Nah, saya kasih rahasia ini sanad keilmuan ya, supaya Anda tidak berdosa berbohong, tapi juga tidak jujur, tidak dapat pahala karena menjawab pertanyaan orang lain, tidak juga berdosa karena tidak jujur, maka gunakan alibi namanya. Alibi itu suatu jawaban yang dibenarkan sekalipun tidak benar. Jadi jawaban yang dibenarkan tapi tidak benar, karena ada persamaan-persamaannya. Jadi seseorang itu boleh memiliki nama sampai 100 nama. Saya nih Abdul Fattah, saya boleh juga mengaku Abdul Rahman, saya juga boleh mengaku Abdul Somad. Tapi yang aslinya itu Abdul Fattah. Nah, maksud kita ini adalah tadi pembahasan apa itu sampai mengucapkan nama. Nah, baik, kita kembali saja.
Alif lam mim zalikal kitabu itu adalah tulisan. Tulisan itu apa? 3 huruf. Alif lam mim. Zalikal kitabu itu tulisan. La raiba fihi, tidak ada keraguan atasnya. Tulisan yang 3 ini tidak boleh diragukan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah sekarang, apakah yang 3 ini adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa? 3 huruf ini, alif lam mim ini adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa? Atau ayat sebelumnya, kalau kita menganggap Al-Quran ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kalau kita sebut keseluruhan Al-Quran ini, enggak. Ayat yang lain belum turun. Ayat-ayat yang lain belum turun. Memang urutannya bukan Al-Fatihah, urutan turunnya ayat, tapi Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Nah, itu ayat yang pertama kali turun. Tetapi yang didokumentasi Al-Fatihah yang mendahuluinya. Itu artinya saat Al-Baqarah turun, 5 ayat pertama ini turun, ayat-ayat yang lain itu belum turun. Jadi kita tidak bisa mengatakan zalikal kitabu itu adalah Quran keseluruhan, bukan. Zalikal kitab, makna kitab di sini, zalikal kitabu itu adalah tulisan. Jadi bukan Al-Quran keseluruhan. Tulisan yang mana? Yang barusan itu. Alif lam mim itu, zalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang beriman. Nah sekarang saya tanya, saya melakukan analisa. Ada tulisan alif lam mim, tulisan ini adalah petunjuk. Coba bayangkan, alif lam mim ini petunjuk untuk apa? Kalau alif dan lam menunjukkan Al-Quran, mim kalau singkatan itu mubin, al-mubin, maka alif lam mim itu bisa diduga bermakna al-mubin. Al-mubin itu yang menerangkan. Sebab yang bisa jadi petunjuk itu adalah sesuatu yang menjelaskan. Al-mubin itu artinya yang memberi bayan, yang menjelaskan, yang mendeskripsikan. Tadinya gelap, sekarang setelah dijelaskan jadi terang maknanya. Nah, sesuatu yang disebut itu, Al-Quran itu memiliki fungsi sebagai Al-Mubin, yang menjelaskan. Al-Furqan, fungsi Al-Quran. Selain Al-Furqan, Al-Mubin. Nah, kalau Al-Mubin bisa menjadi pedoman. Pedoman bagi orang bertakwa. Itu dugaan pertama. Dugaan kedua, alif lam mim itu simbol Allah.